Hingga kini, osteoporosis masih menjadi perhatian di dunia kesehatan. Adanya mitos yang beredar di masyarakat mengenai osteoporosis menyebabkan penanganan osteoporosis di masyarakat menjadi tertunda atau bahkan sampai menyebabkan patah tulang. Semakin bertambahnya usia, kepadatan tulang akan semakin berkurang sehingga tulang menjadi keropos atau yang dikenal dengan istilah osteoporosis. WHO mencatat, sekitar 200 juta orang di seluruh dunia menderita osteoporosis. Hai, halo teman-temanku semua. Selamat datang kembali nih, welcome back di podcast Talk Live. Podcast yang sangat inspiratif, bermanfaat, dan sehat bagi kita semua. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat terus ya. Walaupun akhir-akhir ini ya teman-teman, aku rasa dari aja yang baru berangkat ke sini itu hujan, tapi padahal siangnya panas. Mungkin itu musim pancaroba perpindahan musim ya teman-teman. Dan semoga teman-teman selalu berada sehat terus, bisa bekerja dengan enak, aman, sehat, dan juga bisa mendengarkan podcast Talk Live teman-teman. Nah, tapi berbeda nih dengan teman-teman sendiri yang mungkin aku benar-benar sakit. Ya, aku sendiri rasa tuh kayak akhir-akhir ini ya ngerasa betul rasa gak enak teman-teman. Padahal kita masih remaja, masih muda ya, kita masih muda teman-teman ya. Kelihatan aja ada kita ganteng di sini. Nah, tapi ya aku rasa tuh kayak tulang aku tuh kayak udah gak enak teman-teman. Aku juga gak tahu tuh kenapa tulang aku tuh kayak akhir-akhir ini rasanya kayak sakit. Kalau jalan tuh rasa gak enak, udah lama jalan. Nah, mungkin itu disebabkan kalau aku search di Google ya teman-teman, itu namanya osteoporosis kalau nggak salah teman-teman. Nah, mungkin pas banget nih teman-teman, hari ini narasumber yang akan kita undang dalam podcast pagi ini salah satu mahasiswa dari Universitas yang Berbangsa, jurusan Gizi, S1 Gizi, yaitu Kak Damara Aris Aditya. Nanti Kak Damara akan menjelaskan apa sih yang ada dalam penyakit saya, dan mungkin teman-teman juga yang sudah merasakan nih apakah penyakit itu berbahaya atau bagaimana cara menanggulanginya teman-teman. Nah, kita akan dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Kak Damara. Langsung saja kita undang Kak Damara di sini. Kak. Halo Kak Sobiri. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik banget nih. Kak Sobiri sendiri apa kabar nih? Nah, aku sih baik, tapi kurang baik sebenarnya. Kenapa tuh Kak kira-kira? Mungkin karena tulang aku nih Kak, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kayak kurang sehat tulangnya. Entah karena gejala apa atau karena mungkin nggak mungkin ya karena masih remaja, tapi teman-teman aku bisa sebut aku namanya jompo nih Kak. Oke. Nah, mungkin kenapa aku udah nggak di sini karena nanti bisa dijelaskan ke saya dan ke teman-teman sekalian apakah itu osteoporosis itu sendiri Kak. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu biasa nih apa itu osteoporosis. Oke, bagus banget ya tema hari ini tuh yaitu osteoporosis. Bener banget nih Kak Sobirin. Jadi osteoporosis itu sama aja seperti patah tulang atau kelainan pada tulang gitu secara medis ya. Kalau misalnya kita kan juga kayak itu patah kali tulangnya gitu, itu tulangnya retak kali gitu. Nah kalau secara medis itu tuh namanya osteoporosis teman-teman. Nah dalam arti panjangnya osteoporosis itu merupakan kondisi di mana kelainan pada tulang ini ditandai dengan berkurangnya kepadatan mineral yang ada di dalam tulang kita gitu. Terus juga beresiko tinggi untuk mengalami patah tulang Kak gitu. Terus juga tahu nggak sih Kak kalau misalnya osteoporosis itu tuh prevalensinya itu sangat tinggi di Indonesia. Nih, menurut data dari Kemenkes tahun 2013 atau Kementerian Kesehatan tahun 2013, itu persen prevalensi wanita yang terkena osteoporosis itu tuh untuk wanita usia 45 sampai 54 tahun itu mencapai 37%. Terus untuk wanita usia 55 sampai 64 tahun itu tuh mencapai 45% Kak. Nah, makanya banyak banget wanita yang terkena osteoporosis seperti itu karena prevalensinya tadi sudah tinggi di Indonesia gitu.
Tadi kan Jaka jelasin ya penjelasan mengenai osteoporosis itu sendiri. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebagai orang awam ya tentang kesehatan itu sendiri. Kenapa sih kita bisa kena itu namanya osteoporosis? Padahal kita ngerasa kayak kita tuh hidup kita ngejalanin aktivitas kita dengan benar, mungkin dengan ya minum yang benar, makan yang benar. Nah, kenapa kita masih bisa kena osteoporosis itu sendiri Kak? Oke, jadi penyebab dari osteoporosis sendiri itu sebenarnya banyak Kak. Yang pertama karena umur, gitu ya. Nah, sebenarnya lansia itu tuh lebih banyak mengalami osteoporosis dibandingkan kita yang masih remaja. Kenapa? Karena masa tulang kita itu tuh meningkat pada saat kita masih kanak-kanak, pada saat kita masih remaja gitu. Tapi masa tulang kita itu tuh akan menurun pada saat kita sudah usia 50 tahun gitu atau lebih ya. Nah, makanya lebih banyak lansia yang terkena osteoporosis gitu. Terus yang kedua Kak, karena faktor genetik gitu. Jadi keturunan dari orang tuanya gitu. Terus yang ketiga tuh juga jarang olahraga. Nah, Kak Sobiri sendiri tuh suka olahraga nggak? Aku sih sebenarnya suka olahraga ya Kak, cuman ya kayak nggak rutin aja. Tapi suka olahraga ya, nge-gym atau cardio yang lainnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jarang olahraga nih, itu tuh bisa menjadi penyebab dari terjadinya osteoporosis guys. Kenapa? Karena pada saat kita tua nih Kak Sobirin, pada saat kita tua, pada saat kita sudah berusia, jadi yang menegakkan tubuh kita tuh sudah bukan lagi tulang sebenarnya. Karena tadi kan sudah saya bilang masa tulang kita tuh akan berkurang pada saat kita sudah berusia 50 tahun atau lebih gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tua, yang akan menegakkan tubuh kita tuh otot, karena otot ada di sekitar tulang. Kalau misalnya kita jarang olahraga, itu nanti ototnya kan gak dilatih ya, otomatis gak ada masa pembentukan otot kan. Nah, nanti yang menegakkan tubuh kita itu siapa kalau bukan otot pada saat kita tua, seperti itu. Jadi makanya orang yang jarang olahraga itu tuh tubuhnya lebih cepat capek, terus juga bongkok gitu. Nah, terus yang keempat juga karena kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D yang fungsi itu sangat baik untuk tulang. Kayak vitamin D dan kalsium itu kan fungsinya untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang gitu Kak sebenarnya. Oke, jadi ya olahraga itu juga penting juga ya? Iya Kak, bener banget. Nah, tapi aku mau ini Kak, ada nggak sih olahraga yang khusus atau yang dihindari deh, atau yang karena aku sendiri ya, aku sendiri olahraga gym, akan beban ya. Nah, karena akan beban tuh juga ngaruh ya. Yang kita pikirin tuh akan beban sih bikin tulang kita retak atau bikin kita pendek atau apa. Nah, ada nggak sih olahraga khusus buat biar kita tulang kita akan sehat terus, atau ada nggak sih yang harus kita hindari olahraga itu? Apakah gym itu baik atau tidak? Oke, jadi langsung jawab aja ya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada ya olahraga khusus buat tulang. Jadi semua olahraga itu sama aja. Kita mau jalan aja, kita mau lari, kita mau bersepeda, kita mau nge-gym, itu tuh sangat bagus untuk tubuh kita dan untuk tulang gitu. Yang penting pada saat kita angkat beban, kita tuh tahu komposisi tulang kita tuh tahu. Jadi tulang kita tuh cukup gak nih kalsium dalam tulangnya? Kira-kira cukup gak nih vitamin D-nya gitu dalam tubuh kita? Karena tadi kalau misalnya kita angkat beban tapi tulang kita itu kurang kalsium, nah itu bisa berbahaya Kak, karena bisa buat tulang kita tuh patah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau gym angkat beban sebenarnya nggak apa-apa Kak. Yang penting tadi sudah saya bilang, yang penting tulangnya itu tuh kaya akan kalsiumnya banyak gitu. Jadi nggak apa-apa gitu loh Kak, seperti itu. Tapi gitu ya, olahraga yang sebenarnya bebas ya, kita mau olahraga apa? Iya benar. Yang terlalu berkeras dan ya kita harus rutin gitu olahraga. Berarti ya biasanya juga lansia yang terkena osteoporosis itu sendiri. Ya betul banget. Terus juga selain penyebab yang tadi ya Kak ya, sebenarnya tuh di tulang kita tuh ada 2 sel Kak. Ada 2 sel dalam tulang kita, itu ada yang namanya sel osteoklas dan sel osteoblas. Nah, sel osteoklas kita ini tuh berfungsi untuk merusak tulang yang sudah lama. Nah, sedangkan kalau misalnya sel osteoblas itu berfungsi untuk mengganti tulang yang sudah rusak gitu. Nah, kalau misalnya kedua sel itu menurun kemampuannya, itu juga bisa membuat terjadinya osteoporosis gitu Kak. Seperti itu. Jadi sangat berbahaya sebenarnya osteoporosis itu. Yang penting kita rajin olahraga, terus juga kita
kalsium dalam tulangnya tercukupi, vitamin D-nya tercukupi, itu akan aman sih insya Allah ya. Oke, jadi gitu ya, bahaya banget juga ya ternyata osteoporosis itu sendiri. Iya betul. Nah, pasti kan kita osteoporosis itu sebelumnya kena tuh pasti kita kayak ngerasa ada gejala-gejala yang mungkin sebenarnya kita kadang nggak ngerasain nih atau apa kita ngerasa kena osteoporosis atau tidak. Nah, ada nggak sih Kak gejala yang itu sendiri yang bisa gejala osteoporosis itu sendiri? Oke, jadi gejalanya itu sebenarnya tuh ada kayak badannya itu membungkuk, terus juga tulangnya itu sudah kayak aduh ngilu gitu, keseringan ya. Terus juga tinggi badannya itu menurun gitu. Padahal kan tinggi badan harusnya meningkat atau stuck aja gitu di situ. Tapi ini malah menurun gitu, malah memendek badannya gitu. Terus juga suka sakit punggung seperti itu Kak. Nah, mungkin itu kan gejalanya ya. Ada nggak sih cara biar kita terhindar dari namanya osteoporosis? Kan kita nggak mau ya remaja-remaja saat ini ya, nggak mau kalau nanti tua kita bakal capek tidur di kasur doang, apalagi kita mau produktif, masih mau gendong cucu nih, masih teman-teman juga sekalian. Ada nggak sih cara yang kita terhindar dari osteoporosis sendiri? Jadi cara terhindar dari osteoporosis sendiri itu tuh yang pertama kita harus rajin olahraga gitu. Olahraga apa aja boleh, mau bersepeda boleh, mau jalan kaki boleh, terus juga mau nge-gym boleh, mau lari boleh, badminton boleh, apa aja boleh guys. Yang penting olahraga, yang penting tubuh kita itu bugar gitu loh. Terus kita juga harus berjemur. Kenapa sih penting banget untuk berjemur? Berjemur di pagi hari pukul 8 sampai pukul jam 10 pagi. Nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Kenapa? Karena di sinar matahari itu tuh ada yang namanya sinar UV. Nah, sinar UV itu kalau bisa kita terpapar terlalu lama itu bisa membuat namanya kanker kulit, Kak. Nah, terus kenapa sih kita harus berjemur? Kenapa biar terhindar dari osteoporosis kita harus berjemur? Itu tuh karena sinar matahari itu tuh kaya akan vitamin D. Jadi alami dari Tuhan gitu ya. Alami, sangat-sangat alami. Jadi buat apa gitu? Nggak apa-apa kita berjemur aja selagi itu gratis, terus menyehatkan gitu ya. Kan banyak banget yang manfaatnya. Terus juga kita bisa mengimbangi dengan namanya mengonsumsi makanan kaya akan vitamin D. Seperti kayak susu, terus juga ada ikan tuna, ikan sarden gitu, salmon, seperti itu. Terus juga kita harus mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium kan. Tadi kan vitamin D dan kalsium itu kan bagus untuk pembentukan tulang dan pemeliharaan tulang ya. Nah, makanan yang kaya akan kalsium itu tuh seperti susu, keju, yogurt, ikan-ikanan, terus ada bayam, banyak banget ya. Ada biji-bijian kayak almond, terus buah-buahan kayak pepaya, terus ada kiwi gitu, alpukat, banyak banget. Oke, jadi gitu ya Pak. Makanya juga penting ya ternyata kayak biar kita bisa terus sehat gitu. Dari vitamin D ya, vitamin D terus ya, dari susu, dari berarti kita perlu juga kita makan sehari-hari teman-teman. Ini kurang bisa ditambahkan kembali ya makanya itu. Oke. Banyak banget nih Kak, tadi sudah disampaikan banyak banget tentang osteoporosis itu sendiri. Nah, ini teman-teman juga pasti udah paham, udah mendengar, oh jadi gitu osteoporosis. Jadi biar teman-teman juga bisa mengobati atau terhindar, biar kalian harus minum yang banyak, vitamin D, makan yang benar, olahraga. Pasti kalian nih biasanya kaum Gen Z nih pada males sebenarnya. Betul banget. Banyak banget ya kaum mageran gitu ya. Mageran biasanya kayak gitu ya. Oke, terima kasih kepada Kak Damara telah menjelaskan mengenai osteoporosis. Nah, semoga teman-teman bisa rapi kehidupannya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Sobiri.